Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang tutorial mengenai estimator dan quantity surveyor, yaitu menghitung suatu quantity atau volume pekerjaan di suatu lokasi proyek, dan juga menghitung berapa biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Untuk bagian pertama ini saya akan menjelaskan bagian yang paling dasar, yaitu tentang beton cor. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu beton cor. Menurut SNI 032847 tahun 2002, atau mungkin sekarang itu yang terupdate itu 2847 2013 maupun 2847 2019, pengertian beton secara umum yaitu campuran antara semen Portland atau semen hidrolik lainnya, lalu agregat halus atau pasir, kemudian agregat kasar atau kerikil yang dicampur dengan air serta ditambahkan atau tanpa adanya bahan tambahan untuk membentuk massa padat. Jadi beton tersebut adalah suatu campuran semen, agregat halus, agregat kasar, air dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan, sehingga terbentuklah suatu beton. Nah, beton itu dibagi menjadi dua. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian beton yang saya gambarkan berdasarkan pengalaman saya di site atau di proyek. Saya ingin menjelaskan secara sederhana sehingga teman-teman mudah memahami. Beton itu dibagi menjadi dua, yaitu kalau di proyek teman-teman pernah mendengar namanya beton ready mix dan beton site mix. Nah, beton ready mix dalam bahasanya aja mix ini adalah campuran, ready ini adalah siap. Jadi beton campuran yang siap, artinya siap pakai. Lalu site mix, site itu kan lapangan atau lokasi di mana tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan, yang artinya yaitu mencampur beton langsung di lapangan atau di lokasi proyek tersebut, atau istilahnya cor manual. Nah, ready mix ini yaitu pembuatan beton yang dilakukan di tempat khusus pencampuran beton atau yang dinamakan dengan batching plant dengan alat mesin khusus dan siap dipakai untuk dilakukan pengecoran di lokasi pekerjaan konstruksi itu berlangsung. Jadi untuk ready mix ini yaitu tidak dibuat di lokasi proyek tapi di suatu tempat khusus pencampuran beton, yaitu di batching plant yang dibuat di sana, kemudian di lokasi proyek sudah siap untuk dibentuk atau cor gitu kan. Lalu beton site mix atau cor manual yaitu pembuatan beton yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan manusia yang dibuat secara langsung di site atau lokasi tempat pekerjaan konstruksi itu berlangsung. Jadi ready mix ini dibuat di batching plant atau tempat pencampuran beton khusus dengan alat pencampuran khusus. Kemudian untuk site mix ini dibuat di lokasi proyek langsung. Oke, untuk beton ready mix seperti terlihat di gambar ini, ready mix jadi siap untuk dituangkan atau siap untuk dikerjakan. Jadi beton ready mix ini biasanya dibuat di batching plant yang dibawa ke site menggunakan mobil truck mixer. Nah, ini lihat di gambar ini adalah mobil truck mixer atau disebut concrete mixer truck, atau kita sebut di lapangan itu adalah TM. TM itu adalah truck mixer. Jadi untuk beton ready mix biasanya menggunakan atau diantarkan dengan TM atau truck mixer. Lalu untuk beton site mix atau cor manual itu biasanya dibuat langsung di lapangan. Misalnya ini kan kerikil, ini pasir, lalu di sini semen, lalu dibuat langsung di lokasi lapangan. Bisa diaduk manual tanpa menggunakan alat,
Bisa juga diaduk menggunakan alat bantu, yaitu dengan namanya, kalau istilahnya ini adalah molen. Lihat di sini molen beton, atau bahasa istilahnya itu adalah mesin konkret mixer. Jadi ini dibuatnya di batching plant, diantar dengan mobil TM, kemudian di lapangan tinggal siap tuang. Namun untuk side mix ini dilakukan pencampuran langsung di lokasi lapangan atau lokasi proyek. Untuk kapasitas satu mobil TM ini umumnya itu ada yang disebut kapasitas kecil. Mobilnya itu kecil dengan maksimum volume cor itu adalah 3 kubik. Jadi mobil ini maksimum membawa beton dengan volume 3 kubik. Ada juga yang disebut kapasitas besar, yaitu 7 kubik, 9 kubik, dan 12 kubik. Nah, yang umumnya yang biasanya ada di lapangan dan batching plant biasanya menyediakan yang biasa digunakan, yaitu kapasitas kecil dan kapasitas besar. Untuk volume yang umum adalah volume 3 kubik dan volume 7 kubik. 9 kubik dan 12 kubik ini jarang sekali ada atau tersedia TM-nya di lokasi di Indonesia tepatnya. Karena saya selama mengecor menggunakan TM, biasanya umumnya ada untuk 9 kubik dan 12 kubik, tapi umumnya biasanya tersedianya itu mobil untuk kapasitas 3 kubik dan 7 kubik. Dan untuk beton ready mix ini biasanya digunakan untuk volume pengecoran besar. Jadi kalau misalnya pengecoran di atas misalnya 5 kubik gitu kan, lebih baik menggunakan ready mix, karena jika menggunakan side mix itu pengerjaannya akan lama, dan juga komposisi betonnya juga mutu betonnya itu tidak bisa terjamin. Sedangkan ini pasti terjamin mutu betonnya karena dilakukan atau dicampur di tempat pencampuran khusus atau batching plant menggunakan alat khusus, sehingga komposisi mutu beton antara semen, pasir, kerikil, air, dan bahan tambahan itu terkomposisi dengan takaran yang pas dan tepat sesuai dengan mutu beton yang dibutuhkan. Lalu untuk beton side mix ini, kalau misalnya menggunakan mesin molen atau mesin konkret mixer ini, umumnya mesin molen ini yang berada di pasaran itu memiliki kapasitas 0,3 meter kubik sampai 0,8. Jadi kapasitas molen ini cukup kecil, dan juga untuk side mix ini biasanya digunakan untuk volume pengecoran kecil. Misalnya untuk pengecoran cuma 1 kubik, 2 kubik, atau masih di bawah 5 kubik masih oke lah gitu kan. Karena kalau misalnya kita mengecor misal kapasitas 20 meter kubik, kita menggunakan molen, misalnya menggunakan side mix untuk 20 meter kubik itu berapa hari gitu kan, kita harus mengecor tersebut, membuat coran tersebut gitu kan. Karena kapasitasnya aja misalnya kita ambil 0,3 kubik satu molen ini, untuk mencapai volume 1 kubik kita minimal melakukan 4 kali pencampuran. 4 kali pencampuran itu bisa berjam-jam untuk 1 kubik aja, apalagi 20 kubik gitu kan, bisa berapa hari, dan juga tenaga manusia yang dibutuhkan juga sangat besar gitu kan. Sehingga jika suatu proyek yang memiliki volume yang cukup besar, alangkah lebih baiknya menggunakan beton ready mix. Pertama, karena volume bisa dalam jumlah besar karena dicampur di batching plant, sehingga pencampuran menjadi lebih cepat dengan volume yang besar. Kedua, mutu dari beton tersebut terjamin kualitasnya gitu kan. Lalu jika pengecoran tersebut volume kecil gitu kan, dan bukan volume struktural yang terlalu riskan atau bukan untuk high risk building, mungkin masih oke lah menggunakan side mix gitu kan. Cuman kelemahannya waktunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya untuk perumahan-perumahan ya cukup dengan side mix, tapi untuk perkantoran atau gedung-gedung tinggi gitu kan, di atas 2 lantai, 3 lantai ke atas sampai 10 lantai, bahkan sampai apartemen itu biasanya menggunakan ready mix umumnya.
Oke, jika teman-teman sudah jelas mengenai beton antara beton ready mix maupun beton side mix, di sini saya akan membagikan bagaimana cara menghitung volume kubikasi beton cor. Nah, beton cor itu sebenarnya mudah. Mungkin teman-teman dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah gitu kan, sudah tidak asing lagi dengan rumus matematika. Jadi rumus matematika ini seperti untuk rumus-rumus volume bentuk-bentuk bangunan, misalnya kubus, persegi panjang, tabung, itu digunakan atau sebagai dasarnya dalam menghitung suatu volume kubikasi beton cor. Jadi pelajaran matematika yang teman-teman dapat dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sangat mendukung sekali dan sangat bermanfaat sebagai dasar dalam menghitung volume kubikasi beton cor. Nah, kalau saya berdasarkan pengalaman saya di lapangan, bentuk-bentuk volume cor itu, bentuk-bentuk beton itu umumnya hampir seragam gitu kan. Di sini saya membagi menjadi bentuk-bentuk dasar, yaitu ada 5 bentuk dasar. Di sini saya tulis note untuk perhitungan ini waste beton, waste atau material yang terbuang atau sisa beton ataupun beton yang tumpah, dan volume pembersihan sementara diabaikan. Karena teman-teman di sini mungkin jika banyak yang teman-teman yang udah berpengalaman di proyek mungkin melihat tutorial ini, kok volume beton itu tidak dikurangi dengan volume besi gitu kan, kok volume beton itu tidak dijumlah dengan waste-nya, atau misalnya ada tumpah-tumpah di lapangan gitu kan. Nah, itu kita abaikan dulu, mungkin akan saya bahas pada tutorial-tutorial selanjutnya. Untuk saat ini saya akan membahas tentang dasarnya dulu gitu kan, lalu nanti baru dari dasar ke medium maupun ke perhitungan yang advance yang lebih rumit tentang volume kubikasi beton. Oke, untuk beton ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan, saya bagi menjadi 5 bentuk umum gitu kan. Yang lainnya adalah kombinasi. Untuk beton bentuk pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang itu umum untuk volumenya itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ini sangat tidak asing dan sangat mudah sekali rumus ini, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini saya memiliki suatu bentuk persegi panjang seperti ini. Ini anggap aja beton cor, di mana panjangnya adalah 200,8 cm, kemudian lebarnya adalah 156 cm, dan tingginya atau tebalnya itu 12 cm. Jadi jika betonnya berbentuk persegi panjang seperti ini, lalu volume betonnya berapa gitu kan, sehingga volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu 200,8 dikali lebarnya 156 cm dikali tingginya atau tebalnya itu 12 cm. Nah, dalam perhitungan ini diusahakan teman-teman satuan itu harus diseragamkan. Kenapa saya menulis di sini satuan dan tidak pernah hilang dari satuan? Karena satuan itu penting. Karena perkalian antara cm dengan meter itu akan berbeda kalau teman-teman tidak bisa makan. Misalnya di sini 12 cm, misalnya di sini 2 meter. 2 meter kali 12 cm kan bingung gitu kan hasilnya berapa gitu kan. Alangkah lebih baiknya disamakan atau diseragamkan semua satuannya menjadi bentuknya sama gitu kan. Misalnya milimeter semua, sentimeter semua, meter semua gitu kan. Karena volume kubikasi beton ini umumnya menggunakan kubik atau meter pangkat 3, sehingga semua ukuran itu harus diseragamkan atau dibuat menjadi satuan meter. Sehingga 200,8 cm saya rubah menjadi meter, menjadi 2,008 meter dikali 156 cm adalah 1,56 meter dikali 12 cm adalah 0,12 meter. Di sini satuannya sudah seragam, meter semua. Kemudian dikalikan dan hasilnya adalah 0,3758976 meter kubik. Lalu saya bulatkan menjadi 0,38. Jadi ini dibulatkan. Jadi
7 ini karena 5 naikin ke atas jadi 0,38 meter kubik, sehingga volume beton persegi panjang ini dengan ukuran-ukuran seperti ini memiliki volume yaitu 0,38 meter kubik untuk betonnya. Lalu yang kedua adalah bentuk kubus. Nah, bentuk kubus itu hampir sama dengan bentuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Karena bentuk kubus, kalau di perhitungan matematika rumusnya itu adalah sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3 itu sama dengan panjang, lebar, kali tinggi. Jadi rumus kubus ini hampir sama dengan rumus persegi panjang. Jadi kalau misalnya ada bentuk gambar seperti ini, di mana kalau kubus itu pasti sisi-sisinya memiliki panjang yang sama, sehingga untuk volumenya cukup mudah, tinggal panjangnya 156 cm dikali lebarnya 156 cm dikali tingginya 156 cm, dirubah menjadi meter seperti ini. Kemudian hasilnya volume beton kubus ini adalah 3,796416 meter kubik dan dibulatkan menjadi 3,80. Jadi di sini 9 naik ke atas jadi 3,80 meter kubik. Volumenya adalah 3,8 meter kubik. Lalu untuk bentuk ketiga yang sering kita dijumpai di proyek yaitu adalah bentuk tabung. Tabung seperti ini, bentuknya itu bulat dan memiliki tinggi. Seperti terlihat di sini. Volume untuk tabung ini, volumenya adalah seperempat dikali pi dikali diameter kuadrat dikali tinggi. Jadi rumus ini adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu adalah seperempat pi d kuadrat. D itu adalah diameter, T adalah tinggi. Sehingga volumenya di sini memiliki diameter 60 cm, kemudian tingginya adalah 200 cm. Sehingga volumenya adalah seperempat dikali pi itu adalah 22/7 atau 3,14 dikali diameternya 60 cm karena kuadrat, sehingga dikali lagi 60 cm dikali tingginya itu adalah 200 cm. Kemudian dirubah satuannya menjadi meter semua. 60 jadi 0,6 dan 200 menjadi 2 meter, sehingga volume tabung ini dengan ukuran seperti ini memiliki volume 0,5652 meter kubik atau 0,57 meter kubik. Lalu bentuk keempat adalah bentuk prisma trapesium. Prisma trapesium seperti ini bentuknya, bentuk dasarnya adalah trapesium, kemudian memiliki tebal atau memiliki tinggi. Rumusnya itu volumenya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi dari trapesiumnya, kemudian dikali T. T-nya itu adalah tebalnya atau tingginya dari bangunan 3 dimensinya. Jadi untuk volume prisma trapesium ini seperti terlihat di gambar ini, jumlah sisi sejajar. Kita lihat dulu di permukaan ini. Di depan, jika lihat tampak depan seperti ini, satu seperti ini ada bentuk trapesium, sehingga jumlah sisi sejajar adalah sisi atas dan sisi bawah. Sisi atasnya adalah 60 cm, kemudian sisi bawahnya adalah 100 cm, sehingga jumlah sisi sejajar adalah 60 cm ditambah 100 cm, kemudian dibagi 2 dikali tinggi. Nah, tingginya ini adalah tinggi trapesium ini. Jadi 60 adalah sisi 1, 100 adalah sisi 2, dan tinggi dari trapesium ini adalah 45 cm. Kemudian dikali tingginya atau tebalnya dari bentuk 3 dimensinya, yaitu di sini 50 cm. Hingga dikali 50 cm. Jadi perhitungannya adalah luas alas dari trapesium dikali bentuk 3 dimensinya atau tinggi 3 dimensinya atau tebal 3 dimensinya. Sehingga 60 tambah 100 dibagi 2 dikali 45 dikali 3 dimensinya yaitu 50 cm. Dirubah, jangan lupa dirubah menjadi meter semua seperti ini. 60 jadi 0,6, 100 jadi 1, 45 jadi 0,45, 50 jadi 0,5, sehingga didapatlah volume untuk prisma trapesium ini adalah 0,18 meter kubik. Lalu bentuk yang terakhir adalah bentuk prisma segitiga. Prisma segitiga ini sering kita jumpai misalnya dalam bentuk tangga gitu kan. Untuk rumus
prisma segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi dari segitiganya ini kali tinggi atau tebal 3 dimensinya. Jadi bentuknya lihat di sini, penampangnya ini bentuknya adalah segitiga. Rumus segitiga adalah luas dari segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah ini 20 cm, tingginya adalah 45 cm, kemudian tinggi 3 dimensinya ada 50 cm, sehingga volume prisma segitiga ini adalah setengah dikali alasnya 20 cm, kemudian kali tinggi segitiganya yaitu 45 cm, kemudian dikali tinggi atau tebal 3 dimensinya yaitu 50 cm. Kemudian dirubah satuannya menjadi meter, 20, 0,2, 45, 0,45, 50, 0,5 meter. Sehingga dapatlah volumenya yaitu 0,05625 meter kubik yang kemudian dibulatkan menjadi 0,06 meter kubik. Jadi volume prisma segitiga seperti ini dengan ukuran seperti ini memiliki volume 0,06 meter kubik. Jadi seperti itu untuk bentuk perhitungan volume kubikasi beton itu dasarnya berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Teman-teman cukup hafalkan 5 rumus ini, 5 bentuk ini. Pertama adalah bentuk persegi panjang, kedua adalah kubus, ketiga adalah bentuk tabung, keempat adalah prisma trapesium, dan kelima adalah prisma segitiga. Yang lainnya adalah bentuk kombinasi, gitu kan. Dari 5 ini, jika teman-teman sudah menguasai kelima rumus ini, maka untuk perhitungan beton selanjutnya untuk kombinasi berbagai macam bentuk akan sangat mudah, gitu kan. Dan hampir mayoritas bentuknya untuk beton adalah seperti ini. Oke, di sini saya memiliki contoh gambar-gambar. Di sini ada suatu bangunan. Ini pembangunan hotel, pembangunan rumah sakit. Di sini kita lihat di sini ada namanya kolom. Kolom ini bentuknya adalah persegi panjang lebar kali tinggi, kotak kan bentuknya. Kolom ini bentuknya persegi panjang. Kemudian kita lihat di sini ini namanya balok. Balok ini bentuknya juga persegi panjang, lebar, tinggi, persegi panjang. Kemudian ini plat juga bentuknya persegi panjang, memiliki panjang kali lebar dan memiliki tebal atau tinggi. Lalu di sini ada suatu bangunan. Jika teman-teman lihat suatu bangunan bentuk strukturnya, jika teman-teman lewat nih kemana gitu kan, mungkin di kota-kota besar atau di yang umum lah, banyak gedung-gedung tinggi ini seperti di kota-kota besar. Jika lihat strukturnya hampir mayoritas seperti ini bentuk dasarnya. Di sini kita lihat di sini kolom bentuknya persegi panjang. Di sini balok bentuknya persegi panjang, di sini plat bentuknya persegi panjang. Umumnya adalah kombinasi dari kelima bentuk dasar tersebut. Lalu di sini juga ada namanya kolom. Nah, di sini kolom bentuknya bulat. Bulat ini bentuknya tabung. Jadi kolom ini bentuknya tabung. Kalau lihat di sini bentuknya persegi panjang. Plat ini persegi panjang, balok ini persegi panjang. Ini tabung. Jadi mayoritas kelima bentuk tersebut itu selalu menjadi bentuk dasar dari struktur bangunan. Lalu di sini lihat ada tangga. Jika teman-teman sering melihat tangga gitu kan, misalnya di gedung-gedung tinggi kan pasti misalnya ada 1 ke 2, 2 ke 3, atau 3 ke 4, biasanya ada penghubung antara lantai yaitu tangga. Jika lihat di sini, tangga ini adalah bentuk kombinasi. Jika teman-teman lihat seperti ini, bentuknya kan seperti ini, 1, 2, kemudian ada alasnya gitu kan. Ini adalah bentuk kombinasi dari prisma segitiga seperti ini kan bentuk segitiga, prisma segitiga, alas segitiga, kemudian memiliki 3 dimensinya. Kemudian di bawahnya adalah bentuk persegi panjang. Jadi tangga ini adalah bentuk kombinasi antara prisma segitiga dan persegi panjang. Lalu di sini ada, mungkin teman-teman pernah lihat namanya buis beton seperti ini. Itu adalah bentuk kombinasi tabung. Jadi bentuknya seperti tabung, cuman gabungan volume kosongnya tabung dan volume yang terisi betonnya itu tabung. Jadi kombinasi antara dua tabung. Lalu di sini mungkin teman-teman
Kalau di gedung-gedung tinggi pernah lihat bentuk pile cap atau pondasi seperti ini, bentuknya model trapesium. Nah, pile cap ini bentuk adalah kombinasi antara, ini lihat di sini 1, 2 bentuk ini kan, ini adalah kombinasi antara prisma trapesium dan persegi panjang. Jadi bentuk-bentuk tutur ini adalah kombinasi dari kelima bentuk tersebut, gitu kan, yang telah saya uraikan volume-volumenya. Jadi untuk tutorial part pertama ini tentang bagian yang paling dasar dari estimator dan quantity surveyor saya cukupkan. Semoga penjelasan yang saya berikan cukup jelas dan mudah dimengerti, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.